Jumpa lagi di Ibu TV. Ya, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini adalah SoC atau chipset atau prosesor kelas premium terbaru dari Qualcomm yang baru aja diperkenalkan. Tentunya ini adalah upgrade dari Snapdragon 8 Gen 1 yang diumumkan Desember 2021 dan digunakan di smartphone seperti Samsung S22 series, Xiaomi 12 series ya. Dalam video ini kita akan bahas juga hasil pengujiannya, fiturnya, dan ada sedikit ekstra. Kita juga akan bahas Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, penerus dari Snapdragon 778G. Ya, sejak tahun 2019 yang lalu, Qualcomm memang selalu menghadirkan update untuk SoC premium mereka di pertengahan tahun. Saat itu Snapdragon 855 di-update jadi Snapdragon 855 Plus. Nah, tahun ini mereka kembali melakukannya dengan hadirnya Snapdragon 8 Plus Gen 1. 8 Plus Gen 1 ya, bukan 8 Gen 1 Plus. Nah, SoC ini pastinya akan tetap mengusung berbagai fitur premium yang ditawarkan oleh Snapdragon 8 Gen 1 dari sisi kamera, AI, konektivitas, dan beberapa hal lainnya ya. Lalu apa yang meningkat? Qualcomm terlihat jelas menyebutkan kalau peningkatan yang ditawarkan sini adanya di sisi performa dan daya. Bukan berarti konsumsi dayanya meningkat, justru CPU dan GPU-nya itu mengusung 30% power reduction, yang berarti konsumsi dayanya lebih rendah. Menariknya, di sini Qualcomm menggunakan kata "dan" sebagai kata penghubung. Jadi seharusnya ini merujuk ke peningkatan performa dan disertai turunnya konsumsi daya. Gimana cara naikin 10% performa tapi konsumsi dayanya bisa turun 30%? Ya, walaupun Qualcomm tidak menyebutkan secara langsung ya, kemungkinan besar ini adalah efek dari produksi chipset yang kali ini kabarnya ditangani oleh TSMC, bukan Samsung lagi. Sebelumnya Snapdragon 8 Gen 1 diproduksi oleh Samsung dan banyak yang menyebutkan kalau fabrikasi 4 nanometer dari TSMC itu lebih baik dan lebih optimal dibandingkan 4 nanometernya Samsung. Jadi bisa aja ini adalah kunci dari kemampuan Qualcomm menjanjikan peningkatan tersebut. Ya, jadi kurang lebih seperti itu peningkatan yang dijanjikan Qualcomm di Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Tapi itu kan janji peningkatannya. Bagaimana dengan spesifikasinya? Apakah ada yang berubah? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat spesifikasinya dibandingkan dengan Snapdragon 8 Gen 1. Kurang lebih seperti ini. Di sini terlihat bahwa Qualcomm berani memberikan clock yang lebih tinggi untuk Kryo Prime atau core paling kencengnya Gold dan juga Silver di Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kemungkinan besar hal ini yang bisa dilakukan karena efisiensi daya yang lebih tinggi yang disebabkan karena fabrikasi yang lebih baik. Biasanya nih peningkatan tuh cuma di core yang paling atasnya doang, bukan semuanya naik seperti ini. Nah, melihat peningkatan clock ini cukup masuk akal kalau performa CPU-nya itu diharapkan bisa meningkat sampai 10% dibandingkan Snapdragon 8 Gen 1. Nah, untuk GPU yang ada di Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini masih sama dengan yang 8 Gen 1. Bedanya lagi-lagi hanya di clock-nya yang sekarang lebih tinggi 10%. Yang dimungkinkan juga karena adanya power reduction yang berhasil dicapai. Terkait display, SoC ini menawarkan dukungan yang sama dengan Snapdragon 8 Gen 1 yaitu 4K sampai dengan 60Hz atau QHD Plus sampai dengan 144Hz. Fitur Snapdragon Elite Gaming tentu saja masih ada di sini ya, dan ada 7 Gen Qualcomm AI Engine yang dimotori oleh 3rd Gen Qualcomm Sensing Hub dengan DSP Hexagon. Ini masih sama ya dengan yang di Snapdragon 8 Gen 1 tapi dengan peningkatan performance per watt sebesar 20% untuk AI. Untuk kamera ISP juga masih sama, Spectre dengan triple 18-bit computer vision ISP yang mendukung Snapdragon Sight, mendukung kamera sampai dengan 200 megapiksel dan video recording sampai dengan 8K HDR. 5G pastinya sama, ada di sini juga. Dia pakai modem X65, bisa 5G, bisa LTE dan dukungan standar baru seperti 3GPP Release 16 ya. Konektivitas dengan dukungan untuk Wi-Fi 6E, USB 3.1 dan NFC. Tapi untuk Bluetooth Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini katanya udah bisa versi 5.3, udah naik ya satu ini ya. Dan SoC yang satu ini pasti tetap menawarkan dukungan untuk Quick Charge 5 serta untuk RAM dia pakai LPDDR5. Nah, lalu bagaimana dengan performanya? Ya, saat ini kami belum memegang smartphone dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Tapi kalau penasaran kira-kira performanya seperti apa, mari kita lihat benchmark yang dibocorkan atau palingnya diberikan oleh Qualcomm ya, seiring dengan peluncuran si Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini.
Jadi data untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1 kita ambil dari datasheetnya Qualcomm, sementara untuk Snapdragon 8 Gen 1 itu adalah hasil pengujian kami sendiri. Mari kita lihat dulu Antutu 9.3. Oh, oke. Lagi-lagi angkanya di kisaran 1 juta, tapi sedikit lebih tinggi dari yang pernah kita dapatkan ya. Peningkatannya kurang lebih 6,3%. Lalu beralih ke Geekbench 5. Di sini kita bisa lihat bahwa peningkatan secara single core ada di 6,2% dan multi core ada di kisaran 11%. Ini peningkatan yang lumayan ya, lumayan jauh ya. Lalu untuk GFX Manhattan 3.1 off-screen 1080p kita lihat peningkatan yang wow, ini mantap nih, sekitar 13,3%. Gaming bakalan seru nih. Lalu GFX Car Chase off-screen 1080p 12,9% peningkatannya. Mantap lagi. Ini dari Snapdragon 8 Gen 1 ya peningkatannya ya, bukan dari 888 ya. Kemudian terima Wildlife Extreme Unlimited ya. Kalau ini kita lihat FPS-nya aja itu ada peningkatan sekitar 13,3% juga. Jadi berdasarkan hasil diberikan Qualcomm terlihat kalau SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini punya performa GPU yang terbilang cukup jauh di atas Snapdragon 8 Gen 1. Sementara untuk CPU juga terlihat ada peningkatan di skenario multi-core atau multi-threading. Peningkatan yang didapatkan ini cukup sesuai sih dengan klaim 10% yang diberikan oleh Qualcomm. Jadi menarik ya, performanya memang ada potensi untuk selangkah lebih baik dari SoC kelas premium yang umurnya baru nggak nyampe 6 bulan. Cepet banget ya peningkatannya ya. Kayak berharap selain dari si performa ada peningkatan juga dari kestabilan performa si Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Tapi kalau misalnya konsumsi dayanya bisa turun sekitar 30%, kemungkinan besar emangnya satu ini lebih dingin. Kita lihat nanti kalau udah datang ya produknya ya. Nah kemudian seperti dijanjikan di awal kita juga akan bahas sedikit tentang Snapdragon 7 Gen 1. Bersama dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, Qualcomm juga mengumumkan Snapdragon 7 Gen 1 ya, 7 Gen 1 yang disebutkan sebagai SoC kelas atas dengan berbagai fitur yang ditawarkan SoC premium. Kalau kita lihat spesifikasinya cukup menarik ya di sini ya. Karena dia sudah pakai core-nya udah ARM V9 seperti Snapdragon 8 Gen 1 sama 8 Plus Gen 1. Ada satu Kryo Prime di sini pakai Cortex A710 di 2,4 GHz, lalu ada 3 Kryo Gold yang berbasis Cortex A710 2,36 GHz dan ada 4 Kryo Silver yang berbasis Cortex A510 yang di 1,8 GHz. Sayangnya memang belum ada klaim dari Qualcomm terkait performance core CPU dari SoC ini dibandingkan pendahulunya. Tapi kalau untuk GPU, SoC ini menggunakan Adreno yang menjanjikan katanya performance sekitar 20% lebih tinggi dari Snapdragon 778G. Nah loh, 778G udah mantep ya. Dinaikin 20% lagi. Seharusnya sih kita bisa lihat performa yang lebih tinggi dengan konsisten menggunakan SoC yang satu ini ya. Qualcomm tampaknya ingin memposisikan Snapdragon 7 Gen 1 ini sebagai motor smartphone gaming dengan harga yang relatif terjangkau, tapi bisa menghadirkan performa kelas atas. Nah, kalau ada SoC yang baru atau chipset yang baru atau prosesor yang baru, selalu muncul pertanyaan kapan sih smartphone yang pakai SoC ini muncul? Iya nggak? Untuk Snapdragon 8 Plus Gen 1, Qualcomm menyebutkan kalau smartphone dengan SoC ini akan hadir di kuartal ketiga tahun 2022. Yang berarti bisa antara Juli sampai September 2022 ini. Ada beberapa merek smartphone yang disebut akan menghadirkan produk terbaru dengan pakai SoC ini, diantaranya Asus ROG, ada Black Shark juga, ada Xiaomi, kemungkinan besar Xiaomi 12 Ultra ya. Ada dari Vivo, Realme, dan Oppo yang kabarnya akan juga merilis smartphone baru dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini. Oh ya, dan menariknya, sudah ada bocoran bahwa Samsung seri Flip berikutnya tahun 2022 akan menggunakan Snapdragon 8 Plus Gen 1 juga. Jadi seharusnya kalau Flip-nya pakai itu, Fold-nya juga akan menggunakan SoC yang sama untuk tahun 2022. Nah, sementara untuk Snapdragon 7 Gen 1, smartphone dengan SoC ini disebutkan akan hadir di kisaran kuartal 2 2022. Jadi lebih cepat, jadi mungkin akhir Juni sudah ada nih melalui produk dari Xiaomi dan Oppo ya. Biasanya Oppo sih yang cepat kalau ke Indonesia ya. Nah kami tentunya udah gak sabar ya untuk mencoba smartphone dengan kedua SoC yang baru ini. Jadi mari kita nantikan aja bersama kedatangan smartphone dengan kedua chipset ini. Tentunya kita tunggu yang resmi ya. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.